Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan nanti apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Aku lihat di sini kamu dengan seseorang di sini memang lagi fokus banget dengan pencapaian masing-masing ya. Aku lihat di sini kamu dengan seseorang ya yang mungkin saat ini sering berdealing atau terakhir kali berdealing atau yang masih sering kamu tiba-tiba pikirkan ya. Masih lagi fokus dengan pencapaian masing-masing terutama secara materi ya. Karir, keuangan seperti itu. Ada sebenarnya dari si dia ini keinginan untuk memiliki komitmen ya dengan kamu, ingin punya hubungan yang lebih intim karena memang sejujurnya dia juga masih memiliki chemistry dengan kamu, masih punya gairah, masih punya rasa ketertarikan terhadap kamu, bahkan magnet ketertarikan itu sangat kuat, tarik menarik di antara kalian. Semakin menjauhnya kalian berdua ya satu sama lain, semakin magnet itu saling kuat untuk menarik kalian bisa bersama lagi atau berdekatan kembali gitu. Aku lihat di sini. Bahkan aku lihat sebenarnya dalam hatinya dia itu pengen banget ya nunjukin effort ke kamu bahwa sebenarnya dia itu masih sayang sama kamu. Dia itu masih memiliki ketertarikan ke kamu gitu ya. Cuman karena saat ini memang fokus kalian masing-masing adalah materi ya, karir seperti itu. Jadi aku lihat di sini cuman bisanya memantau aja dari kejauhan ya, cari-cari tahu keadaan kamu seperti apa yang sedang kamu lakukan. Aku lihat di sini dia ingin lebih mengenal kamu ya. Ya tapi lewat kejauhan, nggak nanya langsung gitu sama kamu karena memang aku lihat juga saat ini kan entah memang kalian saat ini sudah berpisah atau memang kalian dipisahkan oleh jarak, tapi aku lihat kayaknya ya nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan ya, intinya kamu dengan dia sudah berpisah. Aku lihat di sini. Oke. Kelihatan nggak sih kalau di sini? Tuh ini aku naikin aja di sini ya. Ada suatu keputusan yang memang aku lihat ini sudah diambil gitu ya. Aku lihat dia itu tentang penghindaran atau pengabaian ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia yang memang mengambil suatu keputusan untuk menghindari kamu atau mengabaikan kamu. Atau bisa jadi terbalik, bisa jadi ya bisa terbolak-balik energinya, kalian situasikan aja. Tapi di sini ini memang sudah menjadi keputusan dari kalian berdua untuk saling menghindar ya, untuk saling mengabaikan. Untuk menghindar dulu sih, untuk menghindar ya. Karena ada situasi defensif yang mungkin membuat kamu itu kecewa ya. Mungkin kamu bisa jadi mengambil keputusan untuk menghindari dia karena kamu kecewa, karena ada sifat defensif yang dari dia ini
yang ya aku lihat di sini mungkin masih membekas sampai sekarang, yaitu tentang mungkin dia memang pernah berbohong sama kamu, mungkin dia pernah melakukan suatu tindakan yang di luar apa ya, di luar ekspektasimu gitu ya. Mungkin dia pernah selingkuhin kamu atau menipu kamu atau apa, intinya ada sesuatu sifat defensifnya yang membuat kamu kecewa sehingga kamu memilih untuk udah deh menghindar aja gitu ya. Dan aku lihat di sini dengan keberanian dan kegigihan kamu benar-benar mencoba untuk menolak untuk tidak dulu dekat-dekat dengan dia. Ya, tapi sayangnya si orang ini tuh sebenarnya tidak mau menyerah juga dengan kamu. Dia masih punya keyakinan, masih punya keinginan juga untuk tetap bersama kamu, gitu. Ya, aku lihat di sini masih ada keinginan, ya. Dia tidak mau menyerah sama kamu. Padahal aku lihat di sini hubungan kalian itu sebenarnya sudah toksik. Toksik banget aku lihat di sini ya. Sudah ada toksik, terus juga ada pola yang selalu berulang. Ada pola negatif yang selalu berulang. Entah apa, mungkin bolak-balik ngebohongin kamu, bolak-balik nipu kamu, atau bolak-balik selingkuhin kamu, apapun. Intinya ada yang situasi berulang yang toksik, dan itu terus-terusan terjadi dan kamu kecewa karena situasinya selalu berulang, nggak cuma sekali dua kali gitu loh ya dengan orang ini. Nah, orang ini memang orang yang suka have fun, suka pesta, suka party ya, orang yang suka keluar hanya untuk bersenang-senang ya. Bahkan dia paling senang tuh menikmati kesenangannya bersama teman-temannya ya, friendship, persahabatannya. Orang yang sangat apa ya, kalau aku lihat di sini memang sangat menggenggam persahabatan banget ya. Orang yang suka berpesta, orang yang suka have fun, party gitu ya, suka keluar rumah, menikmati momen bersama teman-teman, party dengan teman-teman yang kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini orangnya aku lihat memang orangnya kreatif, terus juga memang orangnya itu selalu menunjukkan keinginan dalam melakukan banyak hal ya. Kalau dia udah pengen A ya maka dia akan lakukan A. Terus juga orangnya itu punya kegigihan ya, punya kegigihan. Orangnya itu ingin banyak tahu gitu ya, orangnya ingin banyak tahu. Dan mungkin kamu juga orang yang memang karakternya seperti itu juga, ingin banyak tahu ya, orangnya gigih juga. Oke, kita lihat cerita selengkapnya sebenarnya apa. Oke, dia adalah orang yang impulsif ya, orang yang impulsif, melakukan segala sesuatu tindakan apapun dia ini suka-suka hati, suka-suka mood dia. Maunya A ya dia akan lakukan A, maunya B ya dia akan lakukan B. Kalau udah bosan sama A ya maka dia akan lakukan B. Sehingga akan sulit memang untuk punya hubungan jangka panjang dengan orang ini ya, kalau aku lihat di sini, karena memang dia akan bertindak sesuai dengan maunya dia, suka dia gitu. Terus itu juga aku lihat memang orangnya mandiri, otaknya kuat, terus percaya diri ya. Aku lihat di sini ya, like a knight, like a pejuang. The lovers ya, orang yang mencintai kamu di sini. Dan aku lihat di sini tuh untuk saat ini memang si dia ini itu butuh waktu untuk mengenali atau memahami sebenarnya apa sih yang dia mau. Karena kan selama ini orangnya itu ya impulsif kan ya, orangnya tuh mau A mau B nggak jelas, baru ngejalanin A beberapa hari udah pindah yang ke B lagi, udah pindah lagi nanti ke C kayak gitu loh. Jadi nggak bisa konsisten pada satu aja yang mau dia lakukan, atau satu aja yang dia mau ya dia jadikan prinsip gitu loh.
ya masih bisa dibilang pelin-pelan, ya dibilang pelin-pelan kayak gitu. Jadi masih nggak tahu. Bahkan dalam menjalin hubungan pun begitu. Mungkin dia juga sering ngejalanin hubungan dengan si A. Udah berapa lama ngejalanin dengan si A, paling seminggu 2 minggu udah pindah ke B, pindah ke C, pindah, nah kayak gitu ya. Jadi orang yang masih pelin-pelan, orang yang masih impulsif, suka-suka hati, nggak jelas gitu ya, nggak tahu arah tujuan hidup. Nah, sekarang kalau aku lihat memang dia lagi berfokus untuk sedikit mengatur kebutuhan dia, sebenarnya apa yang dia mau, mempertimbangkan konsekuensinya juga dari tindakan-tindakan dia sebelum nantinya akan berdampak, akankah menyakiti orang lain atau berdampak pada diri dia sendiri gitu ya. Dalam segala sesuatu hal, ya aku lihat di sini sedang dia pertimbangkan. Terus itu juga dia ini memang orang yang kalau aku lihat perlu untuk lebih percaya diri tentang suatu hubungan atau tentang melakukan segala sesuatunya. Tapi memang percaya diri itu penting. Cuman dia memang harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keegoisan. Sebenarnya dia ini tuh dalam melakukan segala sesuatu percaya diri. Cuman karena dia tidak bisa membedakan antara percaya diri dengan egois. Jadi semua tindakan dia itu lebih menjuru ke keegois. Kalau keegois itu kan berarti dia menimbulkan korban. Nah, ya misalkan apa nih, dia mencintai seseorang. Ya, mencintai seseorang, ternyata dia banyak pilihan. Karena dia tahu dia banyak pilihan, akhirnya walaupun dia mencintai seseorang, misalkan A yang dia cintai, karena dia merasa dia dicintai oleh si B, si C, dia juga ngejalanin hubungan dengan si B, si C, si D gitu. Nah, itu dia memang percaya diri karena mungkin memang dia tampan atau menarik atau cantik gitu ya. Tapi karena tindakan dia udah tahu dia sukanya sama si A, tapi dia menjalani hubungan dengan si B, maka seperti itu ya. Jadi kepercayaan diri dia justru malah lebih ke egois kayak gitu. Jadi dia saat ini harus lebih mengerti tentang diri dia, sebenarnya aku ini maunya kemana sih. Nah terus kenapa aku dibilang egois padahal aku merasa sebenarnya percaya diri. Nah jadi di situ dia harus bisa membedakan antara percaya diri dengan egois gitu. Makanya di sini dia hati-hati banget dalam mau bertindak. Segala sesuatunya, apapun yang mau dia lakukan itu benar-benar difikirkan lagi. Terus juga aku lihat di sini ternyata orangnya itu orangnya selalu memaksakan kebutuhan atau pendapat dia terhadap orang lain, sehingga mungkin ini yang membuat kamu ngerasa jengkel sama dia. Dia mau A, kamu harus ngikutin dia maunya A gitu. Kalau kamu maunya Z, ya dia nggak bakalan melakukan Z, dia maunya A gitu. Jadi kamu juga harus ngikutin A. Nah gitu, itu yang mungkin membuat kamu ngerasa kesal banget sama dia ya, karena orangnya impulsif, orangnya masih pelin-pelan, nggak jelas arah tujuan hidupnya. Dan aku lihat juga saat ini dia ngerasa kayak tidak bahagia. Kenapa? Karena ini ada 9 of Swords. Berarti ada situasi dia merasa tidak bahagia dengan situasi sekarang, akibat dari apa yang dulu dia pernah lakukan. Kalau aku lihat dulu mungkin dia pernah ngebohongin kamu, pernah selingkuhin kamu, atau mungkin pernah mengkhianati kamu atau menipu kamu, karena di sini ada toksik ya, ada sifat yang toksik dari dia dan itu berulang ya. Ada sifat toksik yang dari dia, sifat negatif dia yang selalu berulang. Nah apa tuh? Nah sekarang karena dari sifat toksik yang berulang itu, mungkin dulu dia selalu melakukannya sehingga mungkin ya kalian berpisah ya, makanya kalian berpisah di sini. Nah sekarang yang dia rasakan dia tidak bahagia karena dia kehilangan kamu. Mungkin memang kamu lah orang yang dia cintai, tapi dia malah bermain dengan si B, si C, si D gitu loh ya. Jadi ya udah, hancurlah dia ya saat ini. Bahkan mungkin juga si dia ini punya masa kelam yang nggak bersih juga, masa lalu dia itu ya, dia punya masa lalu yang kelam dan itu juga nggak ya namanya kelam berarti nggak bersih. Ada masa lalu yang tidak bersih, misalkan dia pernah melakukan perundungan, pembulian atau pelecehan atau apalah yang bisa menimbulkan dampak kesehatan secara mental, sehingga apa yang dia rasakan sekarang, stres, depresi, kecemasan, ketakutan, bahkan secara hormon juga nggak stabil ya. Tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba pengen sendiri, tiba-tiba nggak jelas. Aku lihat saat ini ya, dia tuh kayak kalut gitulah hidupnya, aku lihat saat ini ya.
Nah, apalagi di sini ada Temperance, yang mana ternyata selama ini hubungan kalian tuh banyak sekali pergesekan, banyak sekali ketidaksepakatan, banyak sekali perselisihan, ya. Sehingga hubungan kalian tidak stabil. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya ketika kalian menjalani hubungan dengan orang ini, itu kayak selama ini tuh kayak ini loh, dia lebih memperdulikan hal lain atau pasangan lain atau apalah gitu ya. Pokoknya bukan kamu yang dia prioritaskan. Sehingga di sini ya membuat kamu kesal. Sebenarnya aku ini siapa kamu? Kenapa aku tidak dihargai? Kenapa aku tidak diperhatikan? Kenapa aku tidak dihormati sebagai pasangan? Sehingga ketika kamu meminta kejelasan ke dia, nah disinilah muncul perdebatan di antara kalian. Ternyata kamu dengan dia sama-sama tidak mau mendengarkan alasan satu sama lain, sehingga ya udah makin apa ya namanya, makin memanas situasi di antara kamu dengan dia. Ya akhirnya sampai aku lihat ada permusuhan, bahkan sampai sekarang mungkin bisa jadi sampai sekarang masih ada rasa dendam, rasa amarah, ya ada memusuhi satu sama lain atau gimana deh. Pokoknya intinya ya walaupun kelihatannya kayak baik-baik saja, padahal sebenarnya enggak, nih ada luka di hati gitu ya, ada rasa kesel, jengkel, marah gitu di hati gitu ya, aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat di sini ya, ada yang memang saat ini sedang dia usahakan, terutama materi ya, karena kalau aku lihat di sini memang dia ingin sekali memiliki rumah tangga ya, keluarga yang mapan secara materi, sehingga dia bisa memiliki pekerjaan yang bermanfaat, pekerjaan yang stabil, dan bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana ya, memiliki rumah tangga yang aman, memiliki hubungan, dia bisa bertanggung jawab dan memiliki hubungan yang berdedikasi jangka panjang dengan kamu kayak gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia sedang berjuang dengan materi karena ini keinginan dia gitu ya. Dia pengen memiliki hubungan yang secara ekonomi itu tidak gampang goyah gitu loh. Terus juga aku lihat di sini tuh orang yang memang pekerja keras, aku lihat di sini ya. Terutama kalau udah ngomongin tentang uang, kemakmuran, wah giat banget aku lihat di sini. Orang yang memang mungkin nggak biasa, nggak kerja gitu. Dan aku lihat memang dia ini memiliki apa ya, pandangan khas dan klasik tentang nilai-nilai sebuah keluarga. Makanya dia ini sangat-sangat menghargai, sangat-sangat melindungi, sangat-sangat berdedikasi lah dengan yang namanya keluarga gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi aku lihat di sini juga ada keinginan dari dia memiliki apa namanya itu, pertunangan atau pernikahan atau rumah tangga sejahtera bersama kamu, aku lihat di sini ya. Aku lihat di sini. Tapi ya itu, dia ingin melakukan itu ketika materi dia sudah mapan, ketika materi dia sudah oke gitu. Kalau misalkan belum, ya dia belum akan berani untuk memberikan komitmen itu atau memberikan pernikahan itu sama kamu gitu. Makanya mungkin selama ini hubungan kalian tuh nggak jelas ya, karena orang ini juga jalan hidupnya mungkin masih amburadul ya. Tujuan arah hidup dia aja mungkin masih bingung mau ke arah mana, seperti itu. Tapi memang kalau aku lihat keinginan dia adalah seperti itu, memiliki rumah tangga yang sukses bersama kamu. Cuman saat ini aku lihat belum. Tapi juga aku lihat saat ini kenapa dia menarik diri itu karena ada rasa kayak bersalah sama kamu, karena pernah melakukan situasi yang berulang dan ini mengecewakan kamu, akhirnya membuat hubungan kalian toksik. Ya, jadi aku lihat di sini dia mengisolasi diri untuk mencegah dia agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dahulu. Ya, jadi saat ini dia menarik diri karena dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan dahulu. Jadi saat ini dia menghindari melakukan hal-hal yang takutnya akan dia sesali di kemudian hari kayak gitu ya. Makanya di sini ada energi pengabaian terhadap kamu, kayak cuek sama kamu, tidak peduli sama kamu ya, karena ini. Ya, intinya
ada keinginan dari dia untuk menjuru ke kehidupan yang lebih baik seperti itu. Tapi untuk sampai kapan ya nggak tahu ya, karena prosesnya aja aku lihat mungkin ini baru memulai lagi, atau prosesnya juga masih pasang surut ini aku lihat ya. Jadi nggak tahu energinya akan bisa stabil sampai kapan, bisa stabil itu kapan gitu ya. Aku lihat masih berjuang, masih ada rasa bersalah juga, masih ada rasa malu juga sama kamu, terus masih kuat energinya pontang-panting cari rejeki gitu, kestabilan seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.